Halo semuanya, kalian para pemuda berpotensi, kembali lagi di channel YouTube Rian. Nah, di video kali ini kita akan memasuki segmen opinion about other people. Sedikit informasi saja, mungkin untuk segmen podcast yang baru berjalan mungkin sekitar 2 video kemarin sepertinya kemungkinan besar akan saya tunda terlebih dahulu ya, untuk bisa dibilang kelanjutan atau di podcastnya, karena seperti yang kita tahu kan, mungkin video ini akan tayang setelah PSBB Jawa Bali sudah bisa dibilang dilaksanakan kembali ya. Nah, karena adanya PSBB itu mungkin saya akan memutuskan untuk sedikit membatasi aktivitas saya di luar rumah, termasuk untuk take podcast. Tapi meskipun begitu, untuk segmen-segmen lainnya yang mungkin bisa saya kerjakan di rumah, seperti opinion about other people kali ini, segmen tersebut akan tetap jalan kok. Dan juga mungkin untuk kedepannya, mungkin 1 video atau 2 video setelah ini akan ada segmen baru lagi, kalian tunggu saja deh. Nah, di opinion about other people ini kita udah banyak nih membahas, bisa dibilang tokoh-tokoh penting, bisa dibilang orang-orang sukses di negara kita. Sebut saja ya, mungkin Putri Tanjung, mungkin Raditya Dika, mungkin Erpan 1140, bahkan sekelas Andreas Stanley dan Crazy Surabaya, Devon Stiono juga pernah kita bahas di segmen ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas, bisa dibilang seorang penyanyi. Dia pernah masuk di dalam salah satu band, mungkin bandnya untuk anak-anak generasi sekarang, remaja zaman sekarang tidak cukup mengenal lah dengan band ini, yaitu band Stinky. Dia juga bisa dibilang seorang aktor, dia kerap beberapa kali bermain di beberapa film, dan juga dia untuk sekarang ini lebih berfokus pada dunia lawak atau menjadi seorang komedian. Siapakah orang inspiratif yang akan kita bahas kali ini? Akan tetapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, orang inspiratif yang akan kita bahas kali ini adalah seorang Andre Taulany. Siapa sih manusia di Indonesia yang tidak kenal dengan Andre Taulany ini? Secara Andre Taulany ini kan bisa dibilang salah satu artis yang cukup populer di Indonesia. Nah, tahukah kalian Andre Taulany ini kan bisa dibilang cukup terkenal sebagai seorang komedian atau sebagai seorang pelawak. Nah, tahukah kalian bahwa Andre Taulany ini ternyata dulunya mengawali karir bukan dari bisa dibilang menjadi komedian, bukan. Akan tetapi Andre Taulany ini mengawali karirnya dari menjadi seorang bisa dibilang personil di sebuah band. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, Andre Taulany ini sempat untuk masuk di sebuah band yang bernama Stinky. Nah, apakah Andre Taulany ini setelah menjadi bisa dibilang seorang personil di sebuah band musik, apakah dia langsung bisa dibilang banting setir menjadi seorang komedian atau seorang pelawak? Ternyata tidak. Pria kelahiran 17 September 1974 ini sebelum memasuki dunia hiburan atau dunia komedi, dia terlebih dahulu masuk ke dunia perfilman. Ya, Andre Taulany ini pernah bermain di beberapa film. Film yang pernah dibintangi oleh Andre Taulany ini sebut saja adalah Cerita Cinta yang dirilis pada tahun 2001, dan juga film Kiamat Sudah Dekat yang dirilis pada tahun 2003. Nah, nama Andre Taulany ini bisa dibilang semakin meningkat pada saat dia menjadi seorang komedian. Ya, setelah dia menjadi seorang bisa dibilang aktor di sebuah film atau membintangi sebuah film, dia kemudian menjadi seorang bisa dibilang komedian yang cukup handal lah. Nah, nama Andre Taulany ini bisa dibilang cukup melejit pada saat dia mengisi sebuah acara OVJ, di mana acara OVJ ini merupakan sebuah acara lawak yang cukup melegenda di Indonesia.
Mungkin kalian yang gemar menonton acara-acara TV di tahun mungkin 2010-an, kalian akan sangat-sangat ingat, sangat-sangat tertarik dengan OVJ ini. Karena pada saat itu bisa dibilang OVJ ini salah satu acara lawak nomor 1 di Indonesia. Yang di dalamnya Andre Taulany ini bisa dibilang beradu peran dengan para artis yang tidak main-main, sebut saja Sule, sebut saja Nunung, dan lain sebagainya. Dan menurut opini pribadi dan pengamatan pribadi saya, beradu peran di acara seperti OVJ ini lebih sulit daripada beradu peran di film. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena begini, kalau kita beradu peran di film, kita bisa dibilang beradu peran hanya di depan kamera dan di depan para kru. Dan juga mungkin kalau film, kalau tidak salah ya, ini hanya opini pribadi dari saya, kalau film kita bisa dibilang misal ada sedikit mistakes atau sedikit lupa pada dialog, kita akan masih mendapatkan sebuah, bisa dibilang, kesempatan lagi untuk memperbaiki adegan tersebut dan bisa dibilang mengambil gambarnya ulang. Akan tetapi apabila di acara seperti OVJ ini, kita harus benar-benar hafal dengan dialog-dialog yang sudah diberikan, dengan tugas kita masing-masing, dan juga karena untuk seperti OVJ ini kan dilihat oleh banyak orang secara langsung, apalagi pada saat itu banyak orang yang datang ke studio kan, karena belum adanya pandemi COVID seperti sekarang ini. Jadi menurut saya yang pertama adalah kerugiannya akan mungkin sedikit lebih naik, dan juga untuk bisa dibilang kesalahan-kesalahan kecil atau kelupaan-kelupaan dalam dialog itu bisa dibilang nggak terampuni lah kalau kita bisa dibilang bermain peran secara langsung seperti di OVJ ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Andre Taulany. Setelah sebelumnya dia menjadi salah satu personil band, hingga menjadi seorang bisa dibilang artis yang beradu peran secara langsung di depan para penggemarnya. Itu sangat-sangat keren sih menurut saya. Nah, apakah hanya pekerjaan-pekerjaan itu tadi saja yang dilakukan oleh Andre Taulany? Tentu saja tidak. Selain menjadi seorang, bisa dibilang, personil band, menjadi seorang aktor di sebuah film, dan juga menjadi salah satu komedian, ternyata Andre Taulany ini juga pernah menjadi bisa dibilang calon wali kota Tangerang Selatan. Pada saat itu mungkin tahun 2012 ya. Pada saat mencalonkan diri menjadi calon wali kota tersebut, ternyata mungkin nasib dari Andre Taulany ini tidak sebagus itu ya. Andre Taulany ini pada saat 2012 bisa dibilang tidak terpilih lah di pemilihan wali kota tersebut. Nah, mungkin itu saja background dari Andre Taulany ini yang bisa saya berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya apabila kita membahas seorang yang inspiratif, seorang yang kaya, seorang yang sukses, kita pastinya tidak boleh melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah kebaikan. Nah, sebenarnya kebaikan menurut masing-masing orang adalah sebuah hal yang relatif ya. Nah, untuk kebaikan ini saya akan memberikan sebuah, bisa dibilang, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Andre Taulany yang bisa dibilang hanya berdasarkan dari opini saya, bukan dari opini orang lain ya. Nah, untuk kebaikan ini yang akan saya bahas adalah kebaikan saat dia bisa dibilang membuka garasinya bagi para konten kreator lain atau para YouTuber lain yang ingin bisa dibilang mereview garasinya, melihat-lihat apa saja sih koleksi-koleksi mobil dari Andre Taulany ini, dan juga melihat bagaimana keindahan dan juga perubahan yang terjadi di garasi milik Andre Taulany ini. Mungkin bagi sebagian orang yang mungkin bisa dibilang sedikit kesal dengan adanya prank jual beli mobil yang sempat ya bisa dibilang jadi perbincangan para YouTuber beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, kalian pasti mungkin agak kesal sih dengan si Andre Taulany ini. Akan tetapi menurut saya ini adalah sebuah kebaikan, dimana Andre Taulany ini bisa dibilang
berbagi kesempatan atau berbagi konten kepada youtuber-youtuber yang lain. Dan juga nggak sedikit loh youtuber-youtuber yang bisa dibilang mereview garasi dari Andre Taulani ini, kemudian dia mendapatkan rezeki dari sana. Meskipun dia juga bisa dibilang membuat video bersama si youtuber tadi, bisa dibilang sama-sama collab, akan tetapi menurut saya itu adalah sebuah kebaikan yang patut dicontoh ya, dimana kan nggak semua orang nih mau untuk garasinya dibuka-buka, apalagi ditunjukkan ke YouTube yang bisa dibilang semua orang bisa mengaksesnya lah. Nah, hal selanjutnya yang akan saya bahas adalah rating atau penilaian. Bagaimana sih penilaian saya terhadap Andre Taulani ini? Nah, ada beberapa penilaian yang akan saya berikan terhadap Andre Taulani ini. Yang pertama adalah acting. Nah, melihat dari background pekerjaannya yang seorang komedian di OVJ, yang tugasnya juga mungkin berakting sambil melawak, dan juga dia pernah bisa dibilang menjadi salah satu bintang di sebuah film. Kalau untuk acting secara keseluruhan ya, baik itu dari pada saat dia di OVJ atau pada saat dia di film, menurut saya dia layak untuk mendapatkan nilai 8/10. Mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok cuma 8/10, kenapa nggak 9/10 atau 10/10? Padahal secara kan tadi saya sudah mengatakan bahwa acting di depan banyak orang seperti di OVJ itu tidaklah mudah. Nah, kenapa saya memberikan nilai 8/10? Karena saya mengambil acting di sini secara keseluruhan ya. Meskipun acting dari Andre Taulani ini baik di OVJ atau bagus di OVJ dan bagus di film, akan tetapi saya rasa sayangnya banyak bisa dibilang aktor-aktor lain atau pemain film lain yang bisa dibilang masih lebih masterpiece atau lebih profesional dan lebih bagus dari Andre Taulani ini. Tapi saya tidak merendahkan Andre Taulani ini ya. Untuk penilaian ini Andre Taulani masih sangat bagus kok. 8/10 adalah nilai yang sangat cocok. Nah, penilaian selanjutnya adalah penilaian soal berani melangkah. Nah, menurut saya Andre Taulani ini merupakan seseorang yang sangat-sangat berani untuk melangkah, sangat-sangat berani untuk mengambil keputusan, dan juga tentunya setiap kita mengambil keputusan yang besar pasti ada resiko besar di baliknya. Tapi Andre Taulani ini termasuk salah satu orang yang bisa dibilang sangat berani untuk mengambil resiko tersebut. Karena bila kita lihat dari karirnya, bisa dibilang Andre Taulani ini berawal dari seorang yang jadi bisa dibilang bergerak di industri musik, kemudian di perfilman, kemudian bisa dibilang komedian, bahkan menjadi seorang politikus. Nggak politikus banget sih sebenarnya, tapi dengan dia mencalonkan diri menjadi seorang wali kota, mungkin menurut saya juga sudah bisa dibilang secara nggak langsung terjun ke dunia politik. Pokoknya dia bisa dibilang berani untuk melangkah, dia berani untuk mengambil resiko, meskipun bisa dibilang di pemilihan wali kota, resiko yang dia ambil dan juga ekspektasi yang dia harapkan tidak selaras lah, resikonya menjadi lebih besar daripada ekspektasi atau kenyataan yang dia dapat. Melihat dari keberanian dia mengambil resiko, mungkin untuk penilaian berani melangkah ini saya katakan Andre Taulani ini mendapatkan nilai 9/10. Nah, penilaian selanjutnya adalah penilaian pekerja keras. Nah, untuk penilaian pekerja keras ini mungkin menurut saya dia pantas mendapatkan nilai 8/10. Kenapa seperti itu? Karena dengan dia berani melangkah, dia berani untuk banting setir dari misal dunia perfilman ke dunia komedi. Tentunya dengan adanya perubahan tersebut dia harus beradaptasi, dia harus belajar lebih giat lagi tentang apa sih komedi ini, dia harus mendalami lebih jauh lagi, dan itu bisa dibilang memerlukan effort atau kerja yang sangat-sangat keras. Dan menurut saya tidak semua orang loh bisa melakukan seperti itu. Jadi 8/10 mungkin bisa saya katakan nilai yang cocok lah untuk Andre Taulani ini.
secara banyak lagi para pekerja keras di luar sana yang bisa dibilang lebih gila lagi dari Andre Taulany ini. Akan tetapi Andre Taulany juga sangat-sangat bekerja keras kok. Nah, next adalah penilaian untuk overall dari segi acting, dari segi berani melangkah, dan juga dari segi pekerja keras. Apabila kita satukan atau kita gabungkan, mungkin Andre Taulany ini mendapatkan nilai 8/10, karena tentu saja untuk overall ini Andre Taulany ini bisa dibilang untuk skill actingnya sangat-sangat bagus. Lalu untuk dari segi berani melangkah, berani mengambil resiko juga sangat-sangat bagus, dan dari sisi kerja kerasnya juga sangat patut dicontoh kok. Jadi menurut saya 8/10 nilai yang sangat-sangat ideal lah untuk Andre Taulany ini. Nah, selanjutnya mungkin ada kalian yang bertanya-tanya kan, tujuan dari saya membahas Andre Taulany ini sebenarnya apa sih? Nah, tujuan saya membahas Andre Taulany ini adalah tidak lebih dan tidak kurang untuk memberikan kalian gambaran tentang siapa sih orang yang saya bahas ini, dan kemudian saya memberikan bisa dibilang anak-anak muda yang cocok untuk menjadikan tokoh yang saya bahas ini menjadi seorang teladan, atau dengan kata lain tokoh ini cocok untuk menginspirasi siapa sih sebenarnya. Tokoh ini bisa dibilang cocok untuk menginspirasi dua tipe orang ya. Yang pertama adalah orang yang suka dengan otomotif, khususnya mobil ya, mobil sport, mobil klasik, terserah deh. Karena Andre Taulany juga bisa dibilang terjun di kedua dunia mobil itu. Dan yang kedua adalah untuk dunia komedi. Kita bahas yang di dunia otomotif dulu ya. Kenapa saya bisa katakan Andre Taulany ini cocok untuk menginspirasi para pemuda yang bisa dibilang suka dengan dunia otomotif, khususnya mobil? Karena di sebagian besar konten atau di sebagian besar video yang ada di channel YouTube-nya, yaitu Taulany TV, bisa dibilang hal-hal yang paling sering dibahas oleh Andre Taulany ini adalah berkaitan dengan mobil-mobil koleksinya atau garasi mobil yang dia punya. Nah, dengan melihat koleksi-koleksi mobil tersebut, pasti dong yang namanya anak muda, yang namanya semangat lagi menggebu-gebunya, pasti akan bisa dibilang terinspirasi lah dengan adanya ya bisa dibilang mobil-mobil yang sangat-sangat mahal tersebut, sangat-sangat bagus tersebut. Dan saya rasa tidak mungkin ada seorang pemuda atau seorang remaja di dunia ini yang khususnya yang bergender laki-laki yang tidak mau untuk memiliki sebuah mobil-mobil mewah atau mobil-mobil sport seperti yang dimiliki Andre Taulany. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pecinta komedi. Nah, untuk pencinta komedi ini bisa saya katakan Andre Taulany ini juga cocok ya untuk kalian jadikan sebagai seorang teladan. Berdasarkan profesinya yang menjadi seorang komedian atau seorang pelawak, tentunya Andre Taulany ini sangat bisa dibilang sangat-sangat jago atau sangat-sangat profesional dalam hal membuat orang lain ketawa. Nah, dan juga hal-hal seperti itulah yang bisa dibilang lagi digandrungi oleh anak-anak muda saat ini, di mana mereka ingin bisa dibilang menjadi seseorang yang mencairkan suasana di sebuah pergaulan, di sebuah bisa dibilang tempat tongkrongan. Nah, untuk kalian yang seperti itu atau kalian yang mempunyai skill untuk bisa dibilang membuat teman-teman tongkrongan kalian tertawa, kalian bisa pertimbangkan untuk bisa dibilang mengembangkan potensi kalian ini. Dan juga banyak loh anak-anak muda yang bisa dibilang berawal dari anak paling lucu di tongkrongan, lalu dia bisa dibilang mengembangkan potensinya, yang dimana potensinya tersebut adalah melawak, dan kemudian menjadi seorang komedian yang bisa dibilang cukup terkenal dan cukup sukses. Katakanlah orang itu adalah contohnya Dono Pradana, yang dimana Dono Pradana adalah salah satu idola saya yang bisa dibilang saya adalah fans berat lah dari dia. Nah, mungkin segitu saja untuk opinion about other people kali ini. Apabila kalian suka dengan videonya, kalian bisa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian bisa dibilang memiliki sebuah saran atau masukan-masukan yang khususnya masukan yang membangun, kalian bisa deh katakan itu di kolom komentar. Sedikit informasi saja, mungkin opinion about other people ini
akan berhenti sejenak ya, dan juga akan digantikan oleh sebuah konten yang baru yang dimana menurut saya lebih efektif dan lebih minim resiko. Akan tetapi konten ini tidak akan bisa dibilang benar-benar mati atau benar-benar tidak dilanjutkan. Bisa dibilang konten-kontennya akan bergantian dan bervariasi. Katakanlah 10 episode untuk opinion about other people, kemudian 10 episode konten baru, kemudian kembali lagi ke opinion about other people, dan ke konten baru lagi. Mungkin plan untuk YouTube saya kali ini mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya buka untuk kali ini. Oke, thanks untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bye bye.